Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Nugroho Aji dengan NIM 202010010311511547 Fakultas Hukum kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Transaksi Elektronik. Ya, langsung saja pada slide yang pertama, yaitu pendahuluan. Beberapa pendapat ahli hukum tentang e-commerce ini antara lain pendapat dari Michael Krzyk yang menerangkan pengertian umum tentang e-commerce dalam bukunya yang berjudul Electronic Commerce Law and Practice. Yang dimaksud dengan e-commerce adalah a broad term describing business activities with associated technical data that are conducted electronically. Menurut pengertian umum, perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau World Wide Web atau www ataupun jaringan komputer lainnya. Media elektronik merupakan salah satu pengantar para pedagang dan pembeli dalam melakukan transaksi secara online. Pada zaman era globalisasi pada saat ini, terdapat banyak sekali media online yang dapat kita gunakan sebagai media perdagangan. Maka dari itu, pada dunia digital diperlukan adanya hukum, serta diperlukan pula hukum tersebut agar dapat ditegakkan apabila ada yang tidak patuh dan tidak taat pada hukum yang telah diatur oleh pemerintah. Teknologi akan benar-benar menciptakan manusia atau masyarakat yang sangat senang bertransaksi secara digital, sebagaimana yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Dan manusia-manusia maya itu yang nantinya melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum tanpa diperintah dan tanpa dikendalikan oleh manusia yang berada di dunia nyata. Yang selanjutnya, slide yang kedua, yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik. Yang kedua adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai transaksi elektronik. Yang ketiga, bagaimana perlindungan konsumen ketika melakukan transaksi elektronik yang dirugikan. Kemudian slide yang ketiga. Slide yang ketiga yaitu pengertian transaksi elektronik. E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. E-commerce juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media online. Di dalam pengertian lain, e-commerce yakni transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, dan peralihan hak. E-commerce juga memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah terjadi transaksi antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi. Yang ketiga, internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Selanjutnya, slide yang keempat yaitu pengaturan hukum transaksi elektronik. Disahkan UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE menjawab kebutuhan akan adanya kepastian hukum dalam bidang transaksi elektronik. Pemerintah pun juga menetapkan PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik atau PP PSTE. PP PSTE
merupakan amanat dari UU ITE yang mendelegasikan beberapa ketentuan untuk diatur dalam peraturan pemerintah. Pemberlakuan pengaturan UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, maka pengelolaan, penggunaan, pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun syarat sah perjanjian jual beli melalui e-commerce, yang mana pada dasarnya syarat sah perjanjian tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini juga menjadi acuan syarat sah suatu perjanjian jual beli melalui e-commerce. Oleh karena itu, e-commerce juga merupakan kegiatan jual beli yang perbedaannya dilakukan melalui media online. Hanya saja, dalam jual beli melalui e-commerce dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah, dan transaksi jual beli tersebut. Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya yang pertama adalah beretikat baik pada pasal 17 ayat 2. Yang kedua, ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan atau transaksi elektronik pada pasal 8. Yang ketiga, menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab pada pasal 15. Kemudian slide yang kelima yaitu perlindungan hukum bagi konsumen ketika melakukan transaksi elektronik. Secara nasional, Pranata untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen terdapat pada UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Indonesia telah memiliki UU yang memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek, termasuk pengesahan UU tentang perlindungan konsumen. Dalam tataran nasional, usaha untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen memang dinyatakan dengan diberlakukannya UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan hukum konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi atau konflik atau post-purchase dapat dilakukan melalui jalur pengadilan negeri atau di luar pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Hak konsumen yang ada dan diakui hingga sekarang berawal dari perkembangan hak konsumen yang ditegaskan dalam Resolusi PBB nomor 39/248 tahun 1985 tentang perlindungan konsumen, dan di Indonesia direalisasikan dalam UU nomor perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Selanjutnya, slide yang kelima yaitu penutup. Kesimpulan, kemajuan teknologi saat ini sangat memudahkan berbagai kegiatan manusia, salah satunya kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan secara online, yang mana penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung, melainkan melalui website atau sosial media. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur ketentuan-ketentuan dalam transaksi elektronik yang meliputi keabsahan transaksi, persyaratan sahnya suatu transaksi, serta tanda tangan elektronik, yang kemudian
Akhirnya peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik untuk menjelaskan kekurangan yang ada pada UU ITE yang sebelumnya, yang mana semata-mata untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan pembangunan perekonomian negara Indonesia. Peraturan ini meliputi peraturan penyelenggaraan transaksi elektronik dan pengaturan sertifikasi keandalan terhadap pelaku usaha yang tidak diatur dalam UU ITE tersebut. Perkembangan terakhir yaitu munculnya UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE. UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU ITE mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli melalui e-commerce. Perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuan-ketentuan UU PK dan UU ITE, di mana kedua peraturan tersebut telah mengatur mengenai penggunaan data pribadi konsumen, syarat sahnya suatu transaksi e-commerce, dan penggunaan certification authority. Penyelesaian sengketa dalam transaksi dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu secara non-litigasi atau melalui badan arbitrasi atau litigasi. Ya, sekian presentasi makalah yang berjudul transaksi elektronik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.